Jakarta, 17 Oktober 1951, lahir seorang anak dari keluarga terpandang yang akan mengukir sejarah Indonesia. Prabowo Subianto lahir dari pasangan Soemitro Djoyo Hadikusumo, seorang ekonom terkemuka, dan Dora Sigar, wanita berdarah Minahasa. Keluarga Prabowo merupakan keluarga terpandang dan berpengaruh. Sang ayah, Soemitro, adalah seorang ekonom terkemuka dan mantan Menteri Keuangan. Soemitro Djoyo Hadikusumo memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Prabowo kecil tumbuh dalam suasana yang penuh disiplin, namun tetap ceria dan penuh kasih sayang. Ibunya, Dora Sigar, berdarah Minahasa, menanamkan nilai-nilai luhur dan kebanggaan budaya pada Prabowo. Sejak kecil, Prabowo mengajarkan pentingnya pendidikan dan tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab selalu ditanamkan dalam diri Prabowo sejak usia muda. Meski masih kecil, melihat Prabowo sudah jauh ke masa depan. Sebuah masa depan di mana ia ingin memberikan kontribusi besar bagi tanah airnya. Inilah kisah awal seorang anak yang kelak akan menjadi sosok penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Prabowo dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang kaya akan pendidikan dan hubungan politik. Ayahnya, Soemitro, adalah seorang profesor dan tokoh penting di masa awal kemerdekaan Indonesia, sering kali terlibat dalam kebijakan ekonomi dan politik negara. Karena pekerjaan ayahnya, Prabowo menghabiskan sebagian kecilnya di luar negeri, terutama di Eropa, seperti di Swiss dan Inggris, di mana ia bersekolah. Hal ini memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menerima pendidikan internasional dan belajar bahasa asing sejak usia dini. Sejak kecil, Prabowo juga sudah menunjukkan minat yang besar di dunia militer. Minat ini mungkin terinspirasi dari latar belakang keluarga yang memiliki sejarah keterlibatan dalam militer, meskipun ayahnya lebih dikenal di dunia akademis dan ekonomi. Pada usia muda, ia menunjukkan ketertarikannya pada disiplin, kepemimpinan, dan keteraturan yang menjadi dasar keinginannya untuk bergabung dengan militer ketika dewasa. Setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri, Prabowo kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan militer di Akademi Militer Magelang, yang menjadi awal masa kerja di Tentara Nasional Indonesia. Masa kecilnya yang kaya akan pengalaman lintas budaya dan lingkungan keluarga yang berpengaruh membantu membentuk pertentangan tentang kepemimpinan dan nasionalisme. Setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang pada tahun 1974, Prabowo Subianto memulai karirnya di Tentara Nasional Indonesia. Ia bergabung dengan Korps Infanteri, dan kemudian memilih untuk menjadi bagian dari pasukan elit TNI Angkatan Darat, yaitu Komando Pasukan Khusus, di Kopassus. Prabowo dengan cepat membangun reputasi sebagai perwira yang cakap dan penuh semangat. Berikut beberapa poin penting dalam karier Prabowo setelah lulus dari Akademi Militer. 1. Kiprah di Kopassus. Prabowo dikenal sebagai salah satu perwira yang tangguh dan ambisius di Kopassus. Pada tahun 1983, ia memimpin operasi militer di Timur Timur, yang pada saat itu menjadi wilayah konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Kemerdekaan Timur Timur. Di sana, ia terlibat dalam berbagai operasi militer yang sulit dan penuh risiko. Namun keterlibatannya di Timur Timur juga kemudian menjadi sumber kontroversi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. 2. Karier internasional. Pada tahun 1985,
Prabowo mengembangkan keterampilan militernya lebih lanjut dengan mengikuti pendidikan militer di Fort Benning, Amerika Serikat, di Sekolah Pelatihan Para Perwira Angkatan Darat Amerika. Pelatihan ini semakin memperkuat kredensialnya sebagai seorang perwira militer yang mengancam secara internasional. 3. Kepemimpinan di Kopassus. Pada tahun 1996, Prabowo naik komandan menjadi Grup 3 Kopassus dan memimpin operasi penting dalam komunikasi sandera di Mapenduma, Papua. Operasi ini bertujuan untuk menyelamatkan sejumlah peneliti yang disandera oleh organisasi Papua Merdeka, dalam kurung OPM. Operasi tersebut berhasil, dan nama Prabowo semakin diakui sebagai pemimpin militer yang berani dan berhasil dalam misi-misi berisiko tinggi. 4. Kontroversi Mei 1998. Karier militer Prabowo mencapai puncaknya ketika ia dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, dalam kurung Pangkostrat, pada awal tahun 1998. Namun, pada masa ini pula, Indonesia tengah mengalami krisis politik yang parah, termasuk jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 setelah gelombang menguatnya besar-besaran. Peran Prabowo pada masa ini menjadi sorotan, karena ia dianggap terlibat dalam pengamanan Jakarta di tengah terungkapnya Mei 1998, serta tuduhan terkait sejumlah aktivisme pro-demokrasi. Setelah jatuhnya Soeharto, Prabowo diberhentikan dari jabatannya di militer dan kemudian meninggalkan Indonesia untuk tinggal di luar negeri selama beberapa tahun. Namun, setelah kembali ke Indonesia, ia beralih ke dunia politik dan mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008, yang menjadi awal kiprahnya sebagai salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Indonesia. Sejak meninggalkan karier militernya pada akhir tahun 1990-an, Prabowo Subianto mengalami perjalanan panjang dan penuh liku di dunia politik Indonesia sebelum akhirnya mencapai posisi penting sebagai kandidat presiden. Berikut adalah kisah perjalanan politik Prabowo Subianto dari masa setelah meninggalkan militer hingga mencapainya sebagai presiden Indonesia. Setelah peristiwa Mei 1998 dan dihentikan dari dinas militer, Prabowo sempat meninggalkan Indonesia. Ia tinggal di luar negeri, terutama di Yordania, di mana ia memiliki hubungan baik dengan Raja Abdullah II. Prabowo juga fokus pada bisnis selama periode ini, membangun kekayaan melalui perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, termasuk pertanian dan pertambangan. 2. Kembali ke Indonesia dan dimulainya karier politik. Prabowo kembali ke Indonesia dan mulai membangun kembali citranya di dunia politik. Salah satu langkah penting adalah ketika ia bergabung dengan Partai Golkar pada tahun 2004. Namun, ambisi politiknya memuncak ketika ia mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri pada pemilihan presiden 2009. Pasangan Megawati Prabowo kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono pada pemilu tersebut. 3. Mendirikan Partai Gerindra. Tak lama setelah kekalahannya di pemilu 2009, Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, dalam kurung Gerindra, pada tahun 2008. Gerindra dengan cepat menjadi salah satu partai politik yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Prabowo berhasil membangun basis pendukung yang solid dengan kampanye yang kuat mengenai nasionalisme, kemandirian ekonomi, dan kekuatan militer. 4. Pencalonan sebagai presiden 2014 dan 2019.
Prabowo pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2014. Ia bersaing ketat dengan Joko Widodo, Gubernur Jakarta yang populer saat itu. Pemilu 2014 sangat kompetitif, namun Prabowo kalah tipis dari Jokowi. Prabowo dan timnya sempat menggugat hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi, namun tuntutannya ditolak. Pada pemilu 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden, sekali lagi menghadapi Jokowi yang maju untuk periode kedua. Kampanye Prabowo fokus pada isu kemandirian ekonomi, penguatan militer, dan nasionalisme. Namun, Jokowi berhasil mempertahankan posisinya sebagai presiden dengan memenangkan pemilu tersebut. Meski kalah lagi, Prabowo tetap berperan penting dalam perpolitikan Indonesia. 5. Menjadi Menteri Pertahanan 2019. Salah satu momen penting dalam perjalanan politik Prabowo terjadi setelah pemilu 2019. Meski merupakan rival dalam dua pemilu presiden berturut-turut, Jokowi secara mengejutkan mengajak Prabowo untuk bergabung dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Langkah ini dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi politik antara kedua tokoh tersebut, dan Prabowo menerima tawaran tersebut. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memainkan peran penting dalam memperkuat pertahanan nasional, meningkatkan anggaran militer, dan membangun hubungan strategis diplomatik dengan negara-negara asing. 6. Mempersiapkan diri untuk pemilu 2024. Setelah menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo tetap menjaga visinya untuk menjadi presiden. Pada tahun-tahun menjelang pemilu 2024, ia terus membangun dukungan politik, mengonsolidasi kekuatan Partai Gerindra, dan memperkuat posisi di dunia politik. Popularitasnya tetap tinggi, dan ia dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk pemilihan presiden 2024. 7. Menjadi Presiden Indonesia dalam pemilu 2024. Prabowo akhirnya mencalonkan diri kembali sebagai kandidat presiden. Dengan pengalaman luas di dunia militer, politik, dan pemerintahan, serta dukungan dari berbagai kalangan, Prabowo berhasil memenangkan pemilihan presiden. Kemenangannya ini menandai akhir dari perjalanan politik panjangnya, dan ia diangkat menjadi Presiden Indonesia. Sebagai presiden, Prabowo fokus pada isu-isu nasionalisme, kemandirian ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan militer dan pertahanan nasional. Kepemimpinannya diharapkan membawa stabilitas dan kemajuan bagi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah. Perjalanan Prabowo dari seorang perwira militer hingga mencapai puncak kekuasaan sebagai Presiden Indonesia adalah kisah yang penuh dengan tantangan, kegagalan, dan tekad yang kuat. Meski menghadapi berbagai rintangan, ia terus berjuang dan membuktikan bahwa dedikasinya kepada Indonesia tak pernah surut.